Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melanjutkan membuat taman di pojok halaman depan. Hal yang pertama kali aku lakukan adalah menanam tanaman spider plant di bawah pohon kelengkeng. Aku menanamnya melingkar mengelilingi pot. Tujuannya adalah agar ketika tanaman kelengkeng ini aku siram, media tanamnya tidak nyiprat kemana-mana, teman-teman. Tanaman spider plant yang aku tanam adalah yang berwarna hijau pada bagian tengahnya. Karena tanaman spider plant jenis ini mudah sekali tumbuh dan berkembang biak. Aku juga memiliki jenis spider plant yang lain, teman-teman, yaitu yang berwarna putih pada bagian tengah. Tapi untuk spider plant jenis ini perkembangbiakannya agak lama, teman-teman. Jadi aku masih belum memiliki banyak anakan untuk spider plant dengan warna putih pada bagian tengahnya. Selain ditanam di luar ruangan, tanaman spider plant juga bisa ditempatkan di dalam ruangan ya, teman-teman. Tanaman ini juga termasuk salah satu tanaman pembersih udara terbaik yang bisa menjadikan ruangan menjadi segar. Kemudian pada bagian tengah pot kelengkeng aku beri batu alam berwarna putih ya. Selanjutnya kita memulai pekerjaan lagi di sisi sebelah kiri dari tanaman kelengkeng. Nah, di sini aku sudah menyiapkan beberapa polybag tanaman hias. Kalau di Banyuwangi sih ini namanya krokot ya, teman-teman. Sebelum kita mulai menanamnya, kita bikin pola dulu, teman-teman. Jadi pada bagian pinggirnya itu aku beri krokot berwarna merah, kemudian pada bagian tengahnya itu diberi krokot berwarna hijau. Hal ini nantinya akan memudahkan kita ketika menanam tanaman krokot ini, teman-teman. Jadi itu istilahnya sat-set gitu. Daripada kita berangan-angan menerawang gitu ya, takutnya nanti juga kurang. Mending ditata dulu sebelum ditanam. Untuk polybagnya aku copot satu persatu ya, teman-teman, agar mudah untuk disiram dan tanaman ini bisa berkembang dengan baik. Harga dari tanaman krokot ini per polybagnya Rp2.000 untuk krokot yang berwarna merah dan Rp3.000 untuk krokot yang berwarna hijau. Setelah menanam krokot, lanjut kita menyiapkan cat ya, teman-teman. Awalnya tidak terfikir untuk mengecat tembok dan beberapa aksesoris taman lainnya, tapi karena dilihat kok kurang cantik dan catnya sudah mulai pudar, akhirnya aku memutuskan untuk membeli cat untuk mengecat beberapa bagian dari taman ini yang kurang bagus. Pertama kita cat terlebih dahulu tempat untuk pot ini ya, teman-teman. Jadi sebenarnya dia itu warnanya udah kusam. Awalnya itu sudah berlumut dan jelek. Akhirnya aku sikat, kemudian aku jemur supaya dia kering dan saatnya untuk dicat.
Nantinya pada tempat ini akan aku beri pot dengan ukuran yang agak besar supaya terlihat megah gitu ya. Kegiatan mengecat ini dulu sering aku lakukan ketika SMP atau SMA gitu teman-teman. Jadi dulu aku sering banget gonta-ganti warna cat di kamar tidur. Sama mama sih nggak apa-apa asalkan dicat sendiri gitu ya, biar tidak ada biaya tukang. Selain mengecat kamar yang ada di rumah, aku dulu mengecat kamar kos waktu aku ngekos pas zaman SMA gitu teman-teman. Waktu itu kamar kosnya tuh disekat dengan triplek, jadi dulu aku mengecat triplek tersebut supaya terlihat bersih dan nyaman untuk ditempati. Jadi kalau untuk urusan cat mengecat, Mama Salin tuh udah paling handal teman-teman. Selanjutnya kita mengecat tembok ya. Pada tembok ini banyak sekali paku-paku yang menempel karena sebelumnya di sini aku gantungkan beberapa tanaman hias seperti Fittonia, Epicea, patah tulang juntai, dan Peperomia scandens. Seharusnya mengecat tembok dilakukan sebelum aku menanam beberapa tanaman hias seperti sansevieria dan rerumputan yang ada di bawahnya teman-teman. Tapi karena pada saat itu aku masih bimbang gitu ya antara mengecat kembali tembok ini atau tidak, akhirnya aku putuskan untuk menanam dulu sansevierianya dan mengurungkan niat untuk mengecat tembok ini. Tapi setelah selesai menanam sansevieria, dilihat-lihat kok terlihat kurang cantik gitu ya ketika temboknya sudah mulai pudar. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli cat dan mengecat tembok ini, teman-teman. Tapi di sini aku mengecatnya sendiri ya. Aku tidak minta tolong kepada Pak Tukang karena takutnya kalau misalkan Pak Tukang yang mengecat itu pasti akan rusak semua taman yang ada di bawah tembok ini, teman-teman. Di sini aku juga harus hati-hati dalam mengecat tembok supaya tidak ada cat yang terjatuh dan mengotori tanaman yang berada di bawahnya. Untuk cat yang aku pilih adalah cat merek Jotun dengan warna Cobalt 6198 Anti-Fade Color. Jotasilk Anti-Fade Colors merupakan cat eksterior dengan warna yang tahan lama, perlindungan superior terhadap sinar UV, mengurangi temperatur, anti tanda air, dan menawarkan ketahanan hingga 8 tahun. Jotun adalah merek cat populer asal Norwegia yang dikenal dengan kualitas warna dan ketahanannya. Selain menawarkan berbagai pilihan cat Jotun interior, Jotun juga menawarkan banyak pilihan cat eksterior. Teman-teman bisa mengunjungi halaman situs Jotun di www.jotun.com untuk melihat katalog dan menemukan warna impian teman-teman. Dan kali ini aku tidak menggunakan tangga ya teman-teman, karena menggunakan tangga itu harus ada yang menemani gitu ya, memegangi tangga tersebut supaya tangganya tidak goyang-goyang. Nah, di sini aku menggunakan papan yang aku gunakan nantinya untuk tempat tanaman hias. Untuk cat Jotun ini aku dobelin 2 kali teman-teman supaya dia menutup sempurna.
Dan akhirnya selesai sudah bagian cat mengecat yang menghemat uang Rp100.000, dimana kita tidak usah membayar pak tukang untuk mengecat ya teman-teman, dikerjakan semuanya sendiri. Tapi ya gitu, akhirnya capek sendiri ya teman-teman. Setelah mengecat, lanjut kita menyikat pot terakota ya teman-teman. Potku yang ini sudah berlumut dan sudah terlihat kotor. Harusnya setelah disikat dicat, tapi karena aku tidak memiliki cat yang berwarna orange seperti batu bata ini, akhirnya hanya aku sikat saja supaya terlihat lebih bersih. Pekerjaan selanjutnya adalah memotong ranting kelengkeng. Harusnya ini dilakukan di awal ya teman-teman, karena dari tadi kepalaku tuh nyangkut ke ranting ini gitu ya. Kok ya sudah selesai semuanya baru aku potong. Tapi nggak apa-apa ya, daripada tidak dipotong sama sekali. Dan kemudian kita mengelap beberapa daun yang terkena cat ya teman-teman. Harusnya pekerjaan ini tidak perlu dilakukan ketika pada awal mengecat aku menutupi tanaman yang ada di bawah tembok ini dengan plastik gitu ya. Tapi karena aku sudah terlanjur mengecat, terlanjur di atas, itu ada rasa males gitu menutupi tanaman yang ada di bawahnya. Dan akhirnya kena batunya sendiri. Aku mesti mengelap satu persatu daun yang terkena cat. Meskipun tadi pada saat mengecat aku sangat berhati-hati, tapi ya namanya cat agak encer, pasti dia sedikit ataupun banyak itu pasti ada yang terjatuh dan menempel pada daun tanaman tersebut. Selain membersihkan cat, kita juga membersihkan daun sansevieria yang terlihat kotor karena terkena tanah ya teman-teman. Dan ini adalah pekerjaan terakhir sebelum kita menata tanaman yang ada di tembok, yaitu menata batu putih. Agar batu putihnya tidak cepat kotor, pada bagian dasar aku beri paranet ya teman-teman. Baru di atasnya ditata batu putih. Dan akhirnya selesai sudah membuat taman di pojok halaman depan ya teman-teman. Untuk taman ini aku beri nama Taman Pojok Tosca ala Mama Selin. Yuk langsung aja kita lihat ya.
Oke teman-teman, itu tadi Taman Pojok Tosca ala Mama Selin. Gimana nih sebelum dan sesudahnya? Apakah ada perubahan? Semoga ada ya. Karena aku membuat taman ini 3 hari teman-teman. Waktu yang lama untuk membuat taman. Aku kerjakan berdua dengan mama aku dan alhamdulillah selesai. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.